Aku Fani. Hari ini kita mau bahas satu topik yang paling sering bikin kita galau. Uang. Di kalangan spiritual masih banyak orang yang belum benar-benar sadar tentang sistem keuangan yang sedang mengalami pergeseran besar sekarang ini. Banyak yang masih menjalani hidupnya seolah-olah sistem uang itu kayak akan tetap stabil selamanya, kayak biasanya kita jalani yang udah berabad-abad juga. Padahal sekarang kita sedang berada di ambang transisi yang paling besar dalam sejarah keuangan dunia. Dan aku buat video hari ini bukan ramalan atau konspirasi, tapi kumpulan data yang nanti bisa kamu cek sendiri ya kalau kamu nggak percaya. Supaya kamu yang selama ini masih belum melek finansial, masih stuck, masih belum bergerak ke tujuan hidup kamu, atau yang merasa masih kebingungan, masih penuh rasa takut, untuk mulai bisa sadar dan paham cara kerja uang di dunia ini dan sistem ekonomi global yang kita anggap biasa, kamu wajib nonton ini. Kita harus mulai berhenti menyepelekan uang, berhenti halu afirmasi tentang kelimpahan, I am abundance, I am money magnet, tanpa benar-benar tahu game yang sedang kita mainkan sekarang. Banyak orang bilang dunia ini cuma simulasi atau game, tapi kita juga harus sadar kalau ini cuma game, kita harus mengerti aturan mainnya, bukan malah dimanipulasi sama gamenya atau sama yang menciptakan sistem. Dan aturan yang paling dasar dalam game dunia 3D ini adalah uang. Maka kalau kita nggak ngerti uang, kita akan terus dikendalikan oleh ilusi dan takut kehilangan. Sekarang kita udah ada di penghujung tahun 2025. Tahun depan itu udah 2026. Nah, tahun depan itu adalah titik awal dimulainya era keuangan baru yang sifatnya global, yang sebenarnya udah pelan-pelan disusun strukturnya sejak masa COVID sampai sekarang. Setelah pergeseran energi kesadaran dari 3D ke 5D yang telah memuncak tahun ini ya, fase berikutnya adalah implementasi nyata dari sistem baru. Di antara tahun 2026 sampai 2030, kita akan menyaksikan transformasi yang sangat besar, terutama dalam hal yang aku sebut tadi, game uang. Dan again ya, ini bukan teori, bukan ramalan. Kita udah bisa lihat tandanya mulai dari sekarang. Udah ada dua titik utama dalam transisi ini. Yang pertama akan terlihat nyata di tahun 2026, dan yang kedua lebih dalam lagi akan muncul tahun 2029 sampai 2030. Aku nggak kasih kamu ramalan kosong, tapi kamu bisa lihat sendiri dari pola sejarah krisis ekonomi. Terjadi hampir setiap 8 sampai 10 tahun. Contohnya tahun 1997 di krisis Asia, tahun 2008 krisis subprime mortgage, tahun 2020 pandemi yang juga mengguncang ekonomi global. Maka masuk akal kalau tahun 2026 sampai 2030 nanti menjadi tahun-tahun krusial bagi siklus berikutnya. Sebelum kita lanjut, buat kamu yang merasa gelisah, takut, atau belum siap menerima fact bahwa menjadi makhluk spiritual juga harus mengerti game dasar di 3D reality, kamu punya pilihan penuh untuk menutup video ini. Tapi buat kamu yang tahu bahwa kamu adalah pencipta realita kamu sendiri dan kamu ingin menghadapi perubahan ini dengan sadar, mari kita lanjut duduk bareng aku, karena ini akan menjadi penjelasan yang panjang banget dan dalam banget. Karena yang mau kita bahas hari ini adalah bagaimana kita menciptakan realitas baru yang lebih stabil dan selaras dengan jiwa kita. Bukan hanya tentang kehidupan di realita ini, tapi secara spiritual juga. Kita sekarang sedang melihat tepat di depan mata kita perubahan besar dalam sistem keuangan global. Siapapun yang belajar sejarah, kalau kalian nggak percaya, kalian cek nanti sejarah ya. Kalian kalau belajar sejarah uang akan tahu sistem uang fiat yang sampai saat ini kita pakai, yang sangat tidak sehat itu dibentuk tahun 1971 saat Presiden Nixon mencabut dolar dari cadangan emas, disebut Nixon Shock. Sejak saat itu dunia memakai sistem uang fiat, yaitu uang yang tidak didukung oleh nilai real seperti emas dan komoditas lain. Nilainya hanya berdasarkan kepercayaan kolektif dan dapat dicetak tanpa batas. Dan sistem ini dijalankan lewat fractional reserve banking, atau artinya bank boleh meminjamkan uang yang sebenarnya tidak mereka miliki. Sistem inilah yang sampai saat ini mengatur seluruh hidup kita. Harga makanan, harga pendidikan, transportasi, cicilan rumah, semuanya yang bisa kita pakai uang ya. Tapi sistem ini dibangun di atas utang, diperkuat oleh inflasi, dimanipulasi lewat suku bunga, dan makin hari makin tak terkendali. Bank sentral di seluruh dunia termasuk The Fed, ECB, bahkan Bank Indonesia terus melakukan quantitative easing atau QE, yaitu mencetak uang besar-besaran untuk menutup kekurangan uang negara. Tapi langkah ini tidak menyelesaikan akar masalah, malah memperburuknya. Karena ketika uang terus dicetak tanpa dukungan
dukungan ekonomi real, nilai mata uang mulai kehilangan daya beli. Di negara berkembang seperti Indonesia, Bank Indonesia tidak bisa terus-terusan mencetak uang seenaknya. Kenapa? Karena kalau jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak, sementara produksi dalam negara itu tidak naik, maka nilai tukar rupiah akan jatuh, akan naik inflasinya, barang-barang juga akan menjadi mahal. Jadi pemerintah nggak bisa pakai cara itu lagi, dia nggak bisa print uang terus. Sementara di sisi lain, kas negara itu juga tidak cukup untuk membiayai semua kebutuhan negara, kayak pembangunan, subsidi, pendidikan, kesehatan, dan membayar cicilan utang luar negeri yang udah menumpuk sejak puluhan tahun lalu, yang utangnya nggak mungkin bisa lunas. Karena itulah satu-satunya jalan yang mereka bisa tempuh untuk menutupi kekurangan anggaran adalah lewat pajak. Bukan cuma pajak besar seperti PPN atau PPH, tapi juga pajak dalam bentuk hal yang sangat halus. Pajak parkir, pajak warung kecil, pungutan digital, bea admin, bahkan retribusi sosial yang makin terasa tidak masuk akal, seperti amplop kondangan pun katanya mau dipajakin. Nah, ini yang bikin masyarakat merasa makin tercekik, karena mau kerja kayak manapun, nabung mati-matian, bukan hanya harga barang naik terus, tapi tiap gerak kecil dalam hidup sekarang juga udah mulai dipajaki. Bahkan yang nggak pakai sistem pun bisa kena, seperti pedagang kecil yang nggak pakai mesin kasir pun sekarang diawasi lewat digitalisasi sistem pembayaran. Intinya ketika negara tidak bisa lagi cetak uang seenaknya mereka seperti dulu, dan utang lama udah nggak bisa dilunasi, maka jalan tercepat untuk mempertahankan kelangsungan sistem yang mereka udah bangun sejak dulu adalah dengan menarik energi langsung dari rakyat lewat pajak, pungutan, dan kontrol digital. Kontrol digital inilah yang akan mulai berlangsung tahun depan. Itulah sebabnya sistem ini bukan cuma tentang angka, tapi tentang siapa yang mengendalikan aliran nilai. Dan selama kita masih menjadi objek dalam sistem ini, kita bisa diperas terus energinya. Kita akan terus menjadi bahan bakar dari roda ekonomi yang tidak benar-benar kita pahami. Jadi jangan pernah bilang uang nggak penting, uang nggak dibawa mati. Bahkan untuk makan minum aja kita semua membutuhkan uang untuk membelinya. Dan kita hidup di game yang aturan paling dasarnya adalah uang. Dan sekarang para pemain besar dalam sistem ini sedang bersiap pindah ke sistem baru. Mereka mulai membangun infrastruktur untuk mata uang digital bank sentral atau CBDC. Cina udah menguji eCNY, Uni Eropa sedang kembangkan digital euro, bahkan Indonesia juga sedang mempersiapkan proyek Garuda. Dan proses ini juga perlahan menghapus uang fisik dari peredaran, menggantinya dengan sistem yang lebih terpusat dan lebih mudah dikendalikan dan lebih mudah dipantau. Jadi bukan karena aku yang bilang semua ini akan berubah makanya dia akan berubah, enggak. Tapi karena data dan kebijakan mereka sendiri sudah mengarah ke arah sana. Kalau nggak percaya kalian boleh cek, seperti yang aku bilang tadi. Video ini bukan untuk menakut-nakuti kalian. Aku nggak akan bicara soal tanggal pasti runtuhnya sistem lama. Soalnya kan kita juga bukan peramal ya. Tapi kita semua berhak untuk tahu kemana arah geraknya dunia ini, supaya kita bisa menyikapinya dengan sadar. Karena ada sebagian orang yang udah sadar dan mulai bergerak ya, aku tahu udah banyak ya. Sebagian masih banyak yang baru mulai bertanya-tanya, dan masih banyak juga yang belum tahu apa-apa sama sekali, yang masih halu di sana. Tapi nanti pada akhirnya, nggak peduli siapapun kamu, seberapa banyak yang kamu pelajari, semuanya akan terdampak. Kamu mau demo, mau caci maki aparat, mau bilang pemerintah nggak becus ya, kamu koruptor ya, nggak akan ada gunanya sama sekali. Karena itu sekarang adalah waktu terbaik untuk bertanya ya sama diri sendiri. Kenapa kita bisa hidup di zaman ini? Kenapa kita datang ke masa di mana sistem keuangan sedang berada di ambang pergeseran besar? Apa yang ingin disadarkan oleh semesta dari semua ini lewat kita? Karena dunia 3D ini sebenarnya bukan hanya tempat kita bekerja dan cari nafkah. Dan setiap gejolak besar selalu menyimpan pelajaran besar. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mulai siap-siap untuk menghadapi perubahan besar ini? Apa peran kita di tengah transisi ini? Dan bagaimana kita bisa mulai membangun sistem baru yang tidak lagi membuat kita atau rakyat lain tunduk pada rasa takut kehilangan, tapi hidup dengan kesadaran bahwa kita adalah sumber kekayaan itu sendiri, seperti afirmasi yang kalian hafal, I am abundance. Tapi banyak orang yang nggak ngerti artinya apa. Selama ini kita masih hidup di dalam dunia ini, artinya kita masih bermain di panggung. Dan kalau kita tetap ada di panggungnya, berarti peran kita belum selesai. Maka daripada terjebak dalam kepanikan atau penyangkalan, atau masih bilang sempat nggak ya Cia aku belajar sekarang, kalau masih hidup ya, sempat. Lebih baik kita hadir penuh, melihat, memahami, dan memainkan game ini dengan sadar dan utuh. Karena selama kita masih memakai uang, bekerja, berinteraksi dalam sosial, kita tetap
tetap bagian dari struktur ini. Maka lebih bijak kalau kita mulai memahami arah angin dari game ini. Lalu pertanyaan besar yang pasti muncul ya, kenapa sistem keuangan ini pasti runtuh? Kenapa seolah tidak ada jalan lain? Jawabannya bukan karena satu negara atau satu kebijakan ekonomi atau si bank sentral bilang apa terus itu yang terjadi, nggak juga. Ini adalah proses semesta. Selama beberapa dekade terakhir, para ilmuwan dan pengamat spiritual mereka mencatat bahwa bumi sedang mengalami perubahan signifikan dalam resonansi elektromagnetiknya. Salah satu indikator yang paling terkenal adalah Schumann resonance yang selama ribuan tahun relatif stabil di sekitar 7,83 Hz, tapi selama beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan fluktuasi yang intens dan peningkatan frekuensi. Secara ilmiah ini mungkin dikaitkan dengan faktor-faktor atmosfer dan aktivitas petir. Tapi secara spiritual banyak yang melihat ini sebagai bukti bahwa Gaia atau Mother Earth atau kesadaran planet bumi sedang mengalami kenaikan frekuensi seperti yang sudah sering kita dengar. Lagi ada perpisahan 3D dan 5D. Proses ini nggak hanya bersifat fisik atau ilmiah tapi secara energetik. Artinya permukaan bumi yang menjadi tempat seluruh struktur manusia berdiri juga sedang mengalami tanding ulang. Banyak pengamat memperkirakan bahwa tahun 2030 nanti proses penyesuaian besar-besaran ini akan mencapai titik puncaknya. Artinya seluruh struktur kehidupan manusia, mulai dari cara berpikir, cara hidup, cara kita saling memberi dan menerima energi termasuk melalui uang, semuanya sedang digeser untuk diselaraskan dengan frekuensi yang baru yang kita kenal dengan istilah 5D consciousness. Dan tentu ya kalau ada perubahan pasti nggak selalu mulus, pasti akan ada banyak rintangan. Kadang bentuknya itu dalam krisis, dalam konflik, dalam penyakit massal, atau ada bencana alam, atau bahkan kekacauan dalam struktur pemerintahan. Tapi dari sudut pandang yang lebih luas ya, krisis itu bukan akhir, tapi dia adalah mekanisme pembersihan atau pembuka sistem baru. Di tahun-tahun sebelumnya bumi itu masih beresonansi antara 3D dan 5D, tapi sekarang fase itu udah selesai. Pemisahan vibration udah terjadi dan sekarang bumi udah stabil di energi yang lebih tinggi. Maka sistem-sistem lama yang dibangun dari kesadaran 3D kayak ketakutan, keterpisahan, kompetensi, dan kontrol tidak akan bisa bertahan di frekuensi yang lebih tinggi karena mereka udah nggak selaras lagi dengan frekuensi baru. Sistem keuangan yang selama ini kita kenal dibangun di atas persepsi kekurangan, juga rasa takut kehilangan, dan kontrol terpusat. Maka frekuensi bumi yang baru secara alami juga nggak akan lagi bisa menopang sistem seperti ini. Inilah hukum resonansi. Sesuatu yang tidak bergetar di frekuensi yang sama dengan lingkungannya akan terpisah karena tidak tahan secara natural. Maka sistem keuangan lama ini hanya punya dua pilihan, yaitu hancur total atau mengalami rekonstruksi menyeluruh dari fondasinya. Dan seperti yang aku bilang tadi, ini bukan cuma soal uang, tapi sistem pendidikan, sistem kesehatan, bahkan relasi sosial, semuanya akan mengalami hal serupa, akan ada perubahan besar. Dan itulah sebabnya kita sekarang melihat begitu banyak kekacauan, ada bencana alam yang intens, ada peperangan, ada penyakit muncul secara kolektif, konflik sosial yang membesar, ada ketimpangan yang semakin terasa, semuanya seperti mengarah pada kehancuran. Kalau kamu butuh satu kalimat yang paling sederhana untuk menjelaskan kenapa sistem keuangan ini akan runtuh, maka jawabannya adalah ini ya. Sistem keuangan 3D adalah wadah energi yang dibangun dari ilusi keterbatasan, dan ilusi tidak bisa melampaui gerbang vibration yang lebih tinggi. Ia akan melepaskan dirinya sendiri atau berubah menjadi bentuk yang baru. Kenapa dibilang sistem keuangan ini ilusi? Kenapa uang dibilang ilusi? Bukannya kita merasakannya sangat nyata? Bukannya uang itu yang bikin kita senang, takut, gelisah, atau merasa berharga? Sistem ini menyentuh kita sangat dalam, bahkan sampai ke lapisan emosi dan identitas terdalam. Kita sering lupa bahwa awalnya sistem keuangan itu hanya diciptakan untuk memudahkan kita pertukaran barang dan jasa. Tujuan utamanya sebenarnya sangat sederhana, saling tukar secara adil dan efisien. Tapi sering waktu, sistem ini mulai disusupi oleh satu frekuensi dominan, yaitu ketidakcukupan. Inilah akar dari ilusi besar itu, bahwa kita tidak cukup. Tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup kaya, tidak cukup produktif. Ketika rasa tidak cukup itu diperkuat secara sistem, perlahan dia akan menjadi pola pikir kolektif. Dan dari situ terbentuklah sebuah jaringan keyakinan massal yang menyusup ke seluruh sisi kehidupan manusia. Kita mulai mengukur nilai diri kita dari output, bukan dari keberadaan kita di dunia ini. Bukan dari siapa kita sebenarnya atau value unik yang kita bawa ke sini, tapi dari seberapa jauh kita memenuhi standar sistem. Kayak punya
punya gelar, gaji tinggi, jabatan, properti, ada branding, maka nggak heran sistem ini terus berjalan. Karena dia mendapatkan bahan bakar dari persetujuan bawah sadar kita terhadap 3 program ilusi utama. Yang pertama, aku nggak cukup baik, dan dari sinilah semuanya bermula. Sejak kecil kita diajarkan bahwa nilai kita tergantung dari seberapa jauh kita bisa melebihi orang lain, makanya sering dibanding-bandingkan. Sistem pendidikan itu kan sangat kompetitif ya, menanamkan ide bahwa hanya yang paling cepat, yang paling pintar, yang paling unggul, yang layak mendapatkan tempat. Nah, jadi kalau kita gagal memenuhi standar itu, kita akan merasa gagal sebagai manusia. Jadi sejak kita kecil, kita itu udah mulai ragu dengan nilai diri kita sendiri. Kita nggak percaya bahwa keberadaan kita sendiri itu udah cukup bernilai. Dari keraguan itu, sistem ini menciptakan alat ukur, ya, angka, ranking, jabatan, harga, status sosial, ada followers, ada traffic, dan semua bentuk validasi eksternal. Kita lalu terpancing untuk terus mengejar pengakuan itu. Kita mulai hidup bukan karena kita ingin mengalami, tapi karena kita takut gagal memenuhi ekspektasi. Kita hidup dalam mode bertahan, bukan mode ekspansi. Tanpa sadar, kita pun menjadi bagian dari sistem yang sebenarnya sedang memakan energi kita. Kalau kalian masih ingat pembahasan aku tentang reality transurfing, ini adalah contoh konkret bagaimana kita menyerahkan energi hidup kita kepada pendulum realitas kolektif. Semakin banyak energi yang kita curahkan untuk memenuhi ekspektasi sistem, semakin kuat sistem itu mencengkram kita. Dan tanpa sadar, keyakinan seperti ini mendorong jiwa kita untuk terus hidup di luar dirinya sendiri. Kita mulai hidup untuk memenuhi bayangan tentang siapa diri kita seharusnya, bukan siapa kita sebenarnya. Inilah cara sistem 3D mengambil bahan bakarnya dari distorsi internal yang belum sembuh. Banyak yang masih trauma. Jadi kalau ditanya kenapa sistem ini bisa dibilang ilusi, jawabannya karena dia membangun dirinya di atas ketakutan kolektif, bukan kebenaran. Dia bukan lahir dari keutuhan atau keseimbangan, tapi dari rasa kurang, dari luka, dari trauma, dari kebingungan identitas. Dan selama kita masih belum sadar, sistem ini akan terus berjalan sampai hari ini. Tapi begitu satu demi satu orang itu udah mulai sadar dan menarik kembali persetujuannya, kepercayaan pada sistem ini, struktur ini akan hancur karena dia nggak dikasih asupan energi lagi. Tapi coba bayangkan sebentar ya, gimana kalau manusia di bumi mulai sadar bahwa mereka semua berasal dari sumber yang sama, bahwa keberhargaan seseorang itu tidak ditentukan oleh apa yang dia miliki, tapi dari siapa dia sebenarnya. Bahwa terlepas dari apapun yang mereka lakukan atau tidak lakukan, mereka tetap layak dicintai, tetap punya nilai, tetap utuh. Kalau kesadaran ini benar-benar terbangun, maka semua struktur yang dibangun di atas kepercayaan bahwa aku harus memiliki dulu untuk merasa cukup akan kehilangan pondasinya, nggak akan ada energi lagi. Karena kebutuhan dasar jiwa untuk diterima dan dicintai itu bukan lagi hal eksternal. Dan inilah alasan paling dasar kenapa bumi waktu naik frekuensinya ke 5D, sistem keuangan juga harus ikut berubah. Karena vibration dasarnya bumi udah nggak lagi cocok untuk menopang sistem yang dibangun dari rasa-rasa ketakutan, kekurangan, keterpisahan tadi. Lalu muncullah ilusi kedua, aku nggak cukup dalam menghasilkan uang. Sistem lama, kecepatan itu bukan tentang efisiensi, tapi tentang tekanan. Seolah kalau nggak segera menghasilkan, kita akan ketinggal, kita akan gagal, kita akan dihukum oleh sistem. Maka muncul pola harus cepat, harus berhasil sekarang juga, harus produktif sepanjang waktu. Tanpa sadar, kita terus menukarkan waktu yang seharusnya sakral dengan uang. Kita kehilangan ritme alami diri kita sendiri. Padahal ritme jiwa itu jauh lebih lembut, stay in the present maksudnya. Tapi sistem ini diciptakan untuk menekan waktu jiwa, agar kita terus berlari tanpa sempat bertanya kemana nih arah hidup aku. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kita kehilangan waktu kita sendiri, kita juga kehilangan hidup kita sendiri. Dan waktu kita sadar, biasanya waktu itu udah tua, waktu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang kita sering dengar dalam interview dengan orang tua, mereka bilang semua penyesalan mereka yaitu karena terjerat di dalam sistem ini. Dan yang ketiga, ilusi paling dalam, yaitu uang tidak pernah cukup. Ini adalah akar dari seluruh siklus ya. Karena dari keyakinan ini muncullah pola hidup yang penuh kecemasan. Aku harus terus bekerja keras untuk bertahan hidup. Aku harus punya jumlah tertentu di tabungan, baru bisa merasa aman. Kalau aku nggak punya uang, maka aku kehilangan hak untuk memilih. Aku nggak punya suara, aku nggak punya power, aku nggak punya nilai. Ini adalah titik di mana manusia menyerahkan semua powernya kepada sistem, terutama bagi mereka yang belum sadar secara finansial maupun spiritual. Atau dengan kata lain, banyak orang hidup di dalam dunia ilusi orang lain. Inilah dunia 3D. Dunia yang dibangun bukan dari dalam, tapi dari
angka fluktuatif dibuat oleh sistem yang bahkan tidak mempedulikan siapa kita sebenarnya. Dan dari situlah lahir siklus vibration yang rendah terus berulang. Aku nggak punya uang, berarti aku nggak aman. Aku harus kerja keras dulu untuk ngejar uang. Tapi semakin aku kejar, semakin dalam merasa tidak cukup itu. Ini adalah sistem resonansi. Dan sistem ini tidak akan bisa bertahan di frekuensi bumi yang baru karena resonansi 5D tidak menopang ilusi. Dia hanya bisa menopang kebenaran. Maka semakin tinggi getaran bumi, maka semakin cepat semua ilusi akan luruh dengan sendirinya. Termasuk dalam keuangan yang dibangun di atas rasa takut dan tidak cukup tadi. Maka tugas kita sekarang bukan untuk memusuhi uang, tapi menyadari kebohongan yang selama ini mengikat relasi kita dengan uang. Membersihkan getaran takut, ilusi, dan tekanan dari dalam tubuh agar uang bisa kembali menjadi pantulan kesadaran kita, bukan tuannya kita. Sampai sekarang sistem keuangan lama masih berjalan dengan stabil, bukan karena dia benar-benar kuat, tapi karena seluruh umat manusia secara nggak sadar masih menyetujui 3 ilusi dasar tadi, yang artinya masih banyak sekali orang hidup dalam kesadaran 3D. Dan selama kita masih belum mencabut persetujuan kita dari 3 frekuensi tadi, pendulum sistem lama ini akan tetap bergerak mendapatkan energinya untuk bergerak terus. Mungkin masih banyak yang belum sadar apa itu sistem 3D. Sistem 3D itu bukan sekedar dunia fisik, tapi cara berpikir yang dibangun dari rasa takut, kelangkaan, dan keterpisahan. Aku pernah ngadain webinar khusus untuk membahas hal ini secara lebih dalam dari sistem luar dan dalam spiritual dan energi dunia. Juga membahas bagaimana cara membebaskan diri dari sistem 3D ini dan mulai menciptakan dunia dengan blueprint kamu sendiri. Dan inilah yang disebut 5D consciousness. Kalau kamu merasa siap untuk keluar dari sistem lama, kamu nanti bisa klik di link di description ya setelah nonton video ini. Apakah yang dimaksud dengan keruntuhan ekonomi tahun 2026 atau 2009 itu hanya siklus biasa? Bukankah krisis ekonomi ini sudah sering terjadi? Bukankah ini hanya bagian dari siklus pasar seperti tahun 2008 atau tahun 98? Nanti juga pulih lagi kan? Kalau kamu masih melihat krisis berikutnya dengan pola pikir seperti itu, kamu mungkin akan ketinggalan dan akan tetap hidup di dalam sistem lama atau stay di 3D consciousness. Karena apa yang akan kita hadapi dalam beberapa tahun ke depan itu bukan sekedar krisis ekonomi biasa, itu bukan hanya tentang angka grafik atau fluktuasi pasar. Ini tentang getaran lintas dimensi yang menggetarkan sampai ke akar-akarnya persepsi kita tentang uang, tentang rasa aman, tentang nilai diri kita sendiri. Kalau kita lihat krisis tahun 2008 sebagai contoh, waktu itu bank sentral masih bisa cetak uang, masih bisa bail out, dan kepercayaan publik terhadap sistem itu masih relatif utuh. Sistem kapitalisme ini bisa diselamatkan ya waktu itu. Tapi kali ini banyak orang udah mulai nggak percaya lagi. Banyak orang secara kolektif mulai mempertanyakan kenapa hidup harus seperti ini. Dan inilah bahan bakar sejati dari kehancuran sistem lama. Karena udah nggak ada lagi persetujuan kolektif yang cukup kuat untuk menopang sistem lama tadi. Krisis kali ini adalah krisis eksistensial. Kita tidak hanya dihadapkan pada runtuhnya sistem ekonomi, tapi pada pertanyaan mendalam tentang siapa kita di luar sistem itu. Apakah kita tetap bernilai tanpa gaji bulanan? Apakah kita tetap aman tanpa angka di rekening? Apakah kita tetap layak dicintai tanpa status atau pencapaian materi? Tapi dalam krisis berikutnya, logika itu udah nggak bisa bekerja lagi. Tahun 2026 sampai tahun 2030 nanti adalah fase transisi yang sifatnya itu struktural. Sistem keuangan global sedang bergerak ke arah transformasi yang nggak bisa direstart seperti dulu lagi. Yang terjadi nanti itu bukan cuma runtuhnya angka, tapi runtuhnya konsep bahwa punya uang sama dengan punya kekuatan, bahwa punya rumah berarti punya nilai, bahwa bisa mengontrol segalanya artinya aman. Krisis kali ini akan sangat berbeda dari sebelumnya. Aku akan bahas dari 3 lapisan utama ya, supaya kamu bisa punya gambaran utuh. Yang terjadi nanti bukan secara energetik aja, tapi bisa kita lihat peristiwanya dan bisa kita rasakan. Di level ekonomi dan level sosial. Lapisan pertama adalah fenomena di permukaan bumi. Apa aja yang akan kita alami secara nyata di dunia fisik 3D reality ini, di level ekonomi dan sistem sosial. Dan lapisan kedua adalah perubahan yang terjadi di kesadaran bumi itu sendiri. Sebagai makhluk hidup yang punya arah revolusinya sendiri. Dan lapisan ketiga adalah pergeseran besar di medan kesadaran kolektif manusia yang akan memunculkan getaran emosional dan psikologis secara besar-besaran. Dan yang paling penting adalah perpecahan jalur kesadaran berdasarkan frekuensi jiwa masing-masing. Atau dengan kata lain, disinilah terjadi pemisahan yang sangat signifikan antara orang-orang yang masih berkesadaran 3D dan mereka yang mulai hidup dari kesadaran 5D. Aku akan bahas satu persatu supaya kalian ngerti.
Kita mulai dari fase pertama tahun 2026. Ini adalah titik retaknya yang nggak bisa diputar balik lagi. Kalau kita melihatnya hanya sebagai krisis ekonomi, kita akan kehilangan konteks utamanya. Di tahun ini, lapisan-lapisan luar tempat kita menaruh kepercayaan kita, uang, aset, properti, tabungan, bahkan institusi seperti pemerintah dan bank akan mulai goyah secara sistemik karena fondasi keyakinan kolektif tentang apa itu keamanan sedang diuji dan dibongkar. Aku akan sebutkan beberapa indikator yang mungkin akan kamu lihat, bukan untuk nakut-nakutin kamu, tapi supaya kamu bisa punya referensi konkret dan tidak mengabaikan tanda-tanda yang ada. Semua yang aku sampaikan hari ini adalah rangkuman dari data-data dan langkah-langkah nyata yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejak pandemi COVID-19 kemarin. Pertama, kita perlu tahu bahwa selama puluhan tahun, hampir semua negara di dunia itu pakai dolar Amerika sebagai uang utama dunia. Meskipun negara itu punya mata uang sendiri, mereka akan tetap menyimpan cadangan dalam bentuk dolar. Kenapa? Karena dulu semua perdagangan besar kayak beli minyak, gas, bahan pokok antar negara, wajib pakai dolar. Jadi kalau kamu nggak punya dolar, kamu nggak bisa ikut main dalam sistem ekonomi global. Tapi sekarang kepercayaan dunia terhadap dolar itu udah mulai runtuh ya. Banyak negara-negara besar seperti China, Rusia, Iran, Brazil, bahkan banyak negara di Asia dan Timur Tengah, mereka mulai bilang kita capek ikut aturan Amerika. Yaitu Amerika, mereka suka-suka mereka jerit pajak berapa persen, terus akan negosiasi sama kamu untuk mendapatkan apa yang dia mau. Jadi banyak negara itu udah mulai bilang gini ya, kenapa kita harus pakai dolar? Kenapa kita nggak bikin sistem sendiri aja? Jadi mereka mulai jual cadangan dolar, mulai bikin kerjasama pakai mata uang lokal mereka sendiri. Bahkan ada rencana bikin mata uang baru yang ditopang oleh aset nyata kayak emas. Balik kayak dulu lagi gitu. Selama sistem uang dunia ini dikendalikan dari satu pusat, dolar, ya, dan pusatnya itu ada di Amerika, kalau pusat ini mulai goyah, efeknya itu kayak domino. Ekonomi Amerika itu bisa terguncang dan krisis keuangan global itu bisa menyebar kemana-mana. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa dalam beberapa tahun terakhir ini harga emas itu melonjak tinggi. Karena emas dianggap lebih berharga, lebih stabil dari uang kertas. Jadi langkah singkatnya, dunia ini lagi siap berpindah dari satu sistem ke sistem lain. Dan ini bukan cuma soal uang, tapi soal siapa yang pegang kendali atas nilai, kekayaan, dan keputusan dunia. Dan perubahan besar ini akan terasa dampaknya sampai ke kehidupan kita kesehari-hari. Terutama buat negara-negara yang selama ini sangat tergantung pada sistem lama. Di saat yang sama, banyak bank sentral dunia kehilangan kontrol atas inflasi dan stagnansi ekonomi. Muncul tekanan sosial yang meningkat karena harga-harga melonjak, sementara daya beli masyarakat menurun. Suku bunga nggak bisa lagi dikontrol. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah, pada bank sentral, bahkan pada sistem keuangan itu sendiri. Jadi ketika institusi itu nggak bisa dipercaya lagi, energi kolektif mulai berbalik arah, akan mencari cara baru. Dunia sekarang sedang bergerak menuju sistem uang digital baru yang namanya CBDC atau Central Bank Digital Currency, yaitu mata uang digital yang resmi dikeluarkan langsung oleh bank sentral tiap negara. Jadi kalau misalnya kamu masih pegang uang tunai di tangan kamu, masih narik uang dari ATM, menyimpan uang di dompet, atau transaksi secara offline, nanti uang digital ini sepenuhnya hidup dalam sistem. Nggak ada lagi yang bisa diluput dari pemantauan sistem. Jadi setiap kali kamu belanja, transfer uang, dan bahkan mungkin kasih uang ke teman kamu, semuanya akan tercatat real time dan bisa dipantau oleh pemerintah. Dan karena semuanya ada dalam sistem digital tertutup, pemerintah punya kendali penuh. Artinya kalau misalnya satu hari nanti kamu dianggap melanggar aturan sosial, atau sistem menilai kamu nggak patuh, atau beli sesuatu yang tidak sesuai dengan batas konsumsi ramah lingkungan, rekening kamu bisa langsung diblokir atau dibekukan. Ini mungkin aja terjadi ya. Jadi kamu punya saldo, tapi kamu nggak bisa pakai. Kamu punya uang, tapi nggak bisa narik. Jadi kamu pikir kamu punya kekayaan, tapi sebenarnya semua itu bisa dicabut hanya dengan satu klik dari pusat kontrol. Dan ini bukan teori konspirasi, ini sudah resmi dibahas dan dirancang di dokumen-dokumen terbuka dari lembaga-lembaga keuangan dunia kayak IMF, BIS, dan juga proyek-proyek nyata dari negara-negara besar kayak China dengan yuan digitalnya, Uni Eropa dengan digital euro, India dengan euro, bahkan Indonesia sedang melakukan uji coba tahap awal. Dan kamu tahu ini artinya apa secara energi? Artinya kedaulatan finansial yang selama ini udah perlahan-lahan dikikis, sekarang sedang masuk ke fase akhir, di mana akses kamu ke uang itu bisa dikunci bukan karena kamu nggak kerja, tapi karena kamu nggak taat sama sistem. Disinilah ilusi bahwa uang itu bisa memberikan kebebasan seperti yang kita kira selama ini itu mulai goyah, mulai gak nyata, jadi mulai berubah. Karena ternyata uang yang dikendalikan sistem itu bukanlah milik kita. Dan di dalam dunia baru nanti, mereka yang tetap tidur dalam sistem ini akan dikendalikan penuh
tanpa sadar. Setelah munculnya currency baru nanti, jika kesadaran kolektif mulai sadar betapa sistem ini selama ini telah memanipulasi manusia secara halus dan kolektif, maka akan ada gelombang penarikan dana massal atau bank run. Terutama ketika orang-orang sadar bahwa uang yang mereka punya di bank itu bukan benar-benar punya mereka, dan sistem itu sendiri bisa kolaps hanya karena kehilangan kepercayaan. Kalau cukup banyak orang sadar dan menarik persetujuan batinnya tadi dari sistem ini, maka bank itu nggak bisa lagi beroperasi. Kalian ngerti maksud aku kan? Karena bank dan sistem fiat itu selama ini hanya hidup dari satu bahan bakar utama, yaitu kepercayaan. Dan kalau kepercayaan itu sendiri ditarik secara kolektif, sistem ini akan runtuh. Disinilah poin pentingnya. Sistem lama itu tidak runtuh karena serangan dari luar, tapi karena secara batin manusia tidak mau lagi menghidupi sistem ini. See? Selama ini kita lupa bahwa kitalah yang punya kendali dan power di atas sistem, tapi kita menyerahkannya ke orang lain. Dan karena kita memberikan kuasa itu ke orang lain, maka hidup kita akan dikontrol oleh orang lain. Dan 2026 nanti adalah momen kita dipanggil untuk mengambil kembali kedaulatan itu sendiri. Kita lanjut ya. Lalu dari sektor energi dan pangan akan mengalami fluktuasi harga yang ekstrim. Biaya hidup melonjak tajam dan masyarakat akan merasakan tekanan yang makin menyesat dari hari ke hari. Ketika struktur moneter berubah, maka seluruh jalur distribusi energi dan pangan ikut terkena dampaknya. Maka dari itu harga-harga bisa melonjak secara tak terduga, terutama di sektor-sektor dasar seperti listrik, bahan bakar, makanan pokok. Dan persepsi terhadap properti dan tanah itu mulai mengalami krisis yang lebih dalam. Selama ini rumah dianggap sebagai aset yang paling aman, pasti naik. Ya, jadi nggak mungkin rugi kalau beli rumah. Tapi kita lupa bahwa nilai bukan hanya ditentukan oleh harga pasar, tapi oleh kebutuhan dan fungsinya. Bahkan kalau rumah itu di atas nama kita, tetap aja kalau pemerintah bilang bongkar, maka dibongkar. Artinya kepemilikan itu sebenarnya ilusi. Di dunia ini tidak ada satupun yang benar-benar milik kita. Bukan uang, bukan rumah, bukan tanah. Satu-satunya yang benar-benar milik kita adalah kesadaran kita. Dan kesadaran ini yang menentukan sejauh mana kamu bebas meskipun hidup di dunia yang serba dikontrol ini. Banyak orang baru mulai sadar soal ini saat mereka berhadapan langsung dengan hukum negara yang bisa mengambil tanah atau rumah kamu sewaktu-waktunya. Ada istilah legal seperti eminent domain. Itu artinya negara berhak mengambil tanah milik warga dengan alasan untuk kepentingan umum. Bisa lewat land acquisition atau dalam bentuk kebijakan seperti revitalisasi kota, proyek strategis nasional, atau bahkan penggusuran paksa karena dianggap melanggar aturan tata ruang. Ini udah terjadi di banyak negara, bahkan di negara demokrasi besar. Contohnya udah banyak banget ya di Jakarta, banyak banget warga yang rumahnya digusur karena dianggap berada di tanah negara. Bahkan yang punya surat pun kadang tetap ngalah, karena ketika negara menyatakan kebutuhan nasional, maka kekuatan hukum mereka bisa menyingkirkan kepemilikan individu. Atau kasus di beberapa daerah ketika ada proyek pembangunan jalan tol atau tambang, masyarakat lokal tiba-tiba harus direlokasi. Jadi meskipun mereka udah tinggal di situ turun-temurun dan punya bukti fisik, tetap bisa disingkirkan. Maka ketika kepercayaan publik terhadap properti sebagai instrumen keamanan mulai goyah, harga tidak lagi mencerminkan nilai. Bukan cuma uang yang mulai diawasi, tapi tanah pun mulai masuk ke dalam sistem kontrol digital. Beberapa negara termasuk Indonesia udah mulai menyusun ulang konsep kepemilikan tanah. Mungkin kamu sering lihat berita kayak kalau tanah nggak ada sertifikatnya itu bisa diambil negara. Atau kalau dalam 2 tahun terakhir tanah nggak dipakai atau nggak dimanfaatkan, maka bisa disita oleh pemerintah. Ini adalah bagian dari transisi besar menuju sistem baru. Karena ke depan data kepemilikan tanah, rumah, dan properti lain akan dicatat secara digital. Bahkan mulai dikaitkan dengan digital ID. Kalau kita lihat berita ya, atau dalam teori, sistem ini katanya dibuat biar transparan, nggak bisa dipalsukan. Ketika semuanya udah terekam dan terkoneksi dengan sistem finansial digital kayak CBDC, maka artinya apa yang kamu miliki bisa sepenuhnya dimonitor dan dikontrol oleh sistem pusat. Artinya kamu bukan hanya nggak bisa transaksi nanti, tapi juga nggak bisa lagi menikmati atau memanfaatkan harta milik kamu sendiri. Ini yang nantinya mulai bikin banyak orang sadar sebenarnya apa sih arti kepemilikan di era digital ini. Kalau kamu nggak punya kendali atas aset, maka kamu nggak benar-benar memilikinya. Yang kamu punya hanyalah izin pakai. Selama pemerintah mengizinkan dan begitu sistem tidak setuju, semua bisa hilang.
Maka sekarang kesadaran tentang aset dan properti itu bukan lagi tentang punya rumah atau enggak, tapi tentang seberapa besar kamu masih bergantung pada sistem lama. Inilah sebabnya banyak orang mulai berpikir daripada bergantung pada kepemilikan palsu, lebih baik bangun kemandirian dari dalam, kekuatan yang nggak bisa dibekukan oleh siapapun. Dan dari situ kita akan masuk ke lapisan kedua, pergeseran di medan kesadaran kolektif. Ketika struktur eksternal goyah, yang muncul ke permukaan bukan hanya masalah ekonomi, tapi lapisan-lapisan luka batin kolektif yang belum pernah kita sentuh, kayak rasa takut, nggak aman, nggak berdaya. Semua itu akan muncul ke permukaan secara serentak, kayak rasa aman yang selama ini kita gantungkan pada uang dan pada sistem eksternal akan dipaksa untuk dilepaskan. Dan karena belum semua orang siap, maka yang terjadi adalah gelombang kecemasan besar-besaran. Masyarakat akan mengalami ketakutan eksistensial, bukan cuma soal uang, tapi soal makna hidup, arah hidup, hubungan mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Akan makin banyak orang yang merasa kosong, bingung, kehilangan pegangan, dan gelombang ini akan paling terasa di kelompok middle class dan low class, yang selama ini paling bergantung pada sistem, yang nggak punya aset sama sekali dan nggak melek finansial. Tapi di sisi lain, ini juga akan menjadi pemicu transformasi batin yang sangat dalam bagi mereka yang mulai sadar bahwa dunia ini sedang bergerak ke arah yang berbeda. Mereka yang mulai siap akan mulai bertanya, siapa aku tanpa uang? Siapa aku tanpa gelar? Siapa aku tanpa pengakuan sistem? Selama ini kita hidup dalam pola yang mengontrol uang agar merasa aman. Tapi saat sistem mulai retak, yang terpukul pertama adalah bagian dari dalam diri kita yang selama ini menggantungkan rasa aman pada sistem palsu atau dari luar. Muncullah dorongan untuk mengendalikan semuanya. Tapi ketika dorongan itu mulai bertabrakan dengan kenyataan yang tidak bisa dikendalikan, tubuh dan jiwa masuk ke dalam fase benturan. Inilah fase benturan eksistensial di mana keyakinan lama tentang aku harus mengontrol untuk selamat akan muncul dengan sangat jelas, dan dari benturan itu kesadaran baru akan lahir. Kita akan menyaksikan dunia manusia mulai terbelah, perpecahan dari dua kutub kesadaran yang akan menjadi semakin jelas. Sebagian orang akan terdorong untuk menyelamatkan dunia, memperbaiki sistem, atau menciptakan tatanan baru berdasarkan dorongan kontrol. Di sisi lain, ada juga yang menyerah total, menarik diri dari semua keterlibatan, pasrah, atau bahkan ingin meninggalkan dunia ini sepenuhnya. Jangan ya! Tapi akan ada juga sekelompok orang yang tiba-tiba sadar, sudah saatnya ilusi keuangan 3D ini benar-benar ditinggalkan. Mereka mulai bangun karena mereka mulai merasakan bahwa realitas ini memang sudah waktunya berubah dari akar. Dan saat kesadaran itu muncul, akan ada konflik besar dalam batin. Rasa takut dan rasa bangkit itu bercampur dalam tubuh, tapi itu juga momen ketika memori jiwa mulai bangkit. Banyak orang akan mulai mengingat siapa dirinya sebenarnya. Ingatan akan panggilan jiwanya yang mungkin dulu hanya terasa samar-samar, tiba-tiba akan jadi sangat jelas di saat ini. Semua penderitaan, semua kesulitan yang pernah dialami mulai terlihat sebagai bagian dari proses persiapan untuk momen ini. Itu yang kita alami spiritual awakening. Dan dari sinilah fase perubahan diri akan dimulai. Dan dari sinilah kita masuk ke lapisan ketiga, yaitu pemisahan kesadaran. Ini adalah titik di mana dunia tidak hanya berubah secara fisik atau emosional, tapi juga secara dimensional. Setelah tahun 2026, bumi masuk ke fase yang dalam bahasa energinya kita sebut gerbang penyaringan frekuensi. Artinya, struktur dunia tidak lagi digerakkan oleh logika sosial, tapi oleh getaran jiwa masing-masing. Sebagian orang akan mulai meninggalkan logika lama tentang uang, keamanan, dan kepemilikan. Mereka tidak lagi hidup dari dorongan untuk mengumpulkan atau mempertahankan, tapi mulai bergerak dari energi, berbagi, kontribusi, dan sirkulasi. Mereka mulai hidup dalam sistem pertukaran frekuensi, bukan transaksi kayak dulu lagi. Maka sekarang sebenarnya udah banyak komunitas yang mulai melakukan pertukaran di luar sistem yang akan dikontrol pemerintah nanti. Jumlah mereka sekarang itu belum banyak, tapi energi mereka udah mulai terasa. Komunitas berbasis energi ini mulai bermunculan, tidak tunduk pada sistem pemerintahan lagi, tidak terikat pada uang digital pusat lagi, tidak ikut dalam perlombaan dunia lama lagi. Mereka menciptakan dunia ekonomi dengan cara yang tidak lagi dikendalikan oleh narasi global. Inilah kelompok orang yang ada di frekuensi 5D. Bukan hanya karena mereka tercerahkan, tapi karena mereka memilih untuk hidup dari frekuensi jiwa mereka sendiri. Mereka bukan menolak teknologi, bukan anti uang, bukan melawan pemerintah, tapi mereka memilih menciptakan struktur hidup mereka sendiri. Mereka tidak hidup dalam realitas orang lain, tidak ikut dalam ilusi massal, tidak berusaha menjadi seperti yang diharapkan sistem. Mereka adalah arsitek dunia barunya sendiri. Di sisi lain, masih ada kelompok yang belum menyelesaikan trauma dan luka batin dari dimensi lama. Mereka akan masuk ke fase guncangan besar karena realitas
luar udah tidak bisa lagi menopang ilusi batinnya mereka. Semakin keras mereka mempertahankan sistem lama, semakin kacau realitas mereka. Krisis tidak lagi hanya soal finansial, tapi soal relasi, identitas, bahkan fisik. Jadi buat orang yang masih belum sadar tentang ilusi game dunia ini, frekuensinya nanti akan semakin bertabrakan dengan frekuensi bumi yang udah naik. Maka tubuh juga mulai protes. Metal terpunjam, hidup terasa tak menentu. Itu adalah panggilan untuk berubah. Karena nggak peduli gimana pun, semuanya adalah anak-anak dari Mother Earth. Jadi kamu akan makin stres. Tujuannya biar kamu bisa sadar. Kelompok tadi ini akan hidup dalam realitas 3D yang penuh kontrol dan ketakutan. Mereka menyerahkan seluruh kendali hidup kepada struktur eksternal, uang, bank, aturan, bahkan identitas digital. Mereka mungkin merasa punya properti, punya aset, tapi tidak pernah benar-benar punya kendali di atasnya. Karena semua itu sudah terhubung ke sistem pusat yang bisa mematikan akses kapanpun. Jadi uang dan aset bisa jadi atas nama kamu, tapi bukan milik kamu. Sistem bisa mencabutnya kapan aja. Inilah fakta yang udah mulai dijalankan lewat sistem seperti CBDC dan digital ID di tahun mendatang. Jadi jangan bilang uang itu nggak penting. Game ini tentang apakah kamu sadar kamu sedang memainkan permainan apa. Apakah kamu sedang menciptakan realitas kamu sendiri atau hidup di ilusi yang ditentukan oleh orang lain. Kedepan, perbedaan antara mereka yang hidup dalam frekuensi 3D dan 5D akan semakin terlihat jelas. Bukan hanya secara ekonomi, tapi dalam cara berpikir, cara memilih, cara hidup. Dan iya, akan ada perpecahan antara kelas bawah dan kelas atas. Jadi bukan berdasarkan jumlah uang aja, tapi berdasarkan level kesadaran juga. Mereka yang masih hidup dari rasa takut, dari program yang tidak layak, akan terus terjebak dalam realitas yang dikendalikan. Mereka yang memilih sadar, melepaskan, dan membangun ulang dari dalam akan menjadi bagian dari dunia baru yang sedang lahir. Lalu pada 2029 akan terjadi fase berikut, restrukturisasi frekuensi dan pergeseran kesadaran besar-besaran. Dunia yang tidak lagi digerakkan oleh rasa takut, tapi oleh koneksi dan resonansi jiwa. Dunia yang kita ciptakan sendiri secara sadar dari energi kita sendiri. Dunia yang tidak lagi dibangun di atas angka, tapi di atas getaran. Inilah masa depan yang hanya bisa dihuni oleh mereka yang tidak lagi menunggu dunia berubah dulu, baru ikut berubah, atau masih menyalahkan kondisi, dunia luar, lingkungan, pemerintah, orang tua, tapi justru memilih untuk menjadi dunia baru itu sendiri. Kita sadar bahwa realitas ini memang ilusi, tapi justru karena itu adalah ilusi, maka ada kebebasan untuk memilih mana yang ingin kita jadikan nyata. Memasuki tahun 2029, guncangan kolektif akan terasa jauh lebih dalam dari 2026. Ini adalah pembersihan persepsi kolektif tentang 3 pilar utama di dunia 3D, kekayaan, teknologi, dan kepemilikan. Tahun 2029 sampai 2030 adalah fase penyaringan besar, dan disinilah umat manusia belajar arti sejati dari melepaskan. Melepaskan identitas yang dibangun dari angka, melepaskan rasa aman palsu dari memiliki, melepaskan logika lama tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang berhak. Lapisan pertama dari restrukturisasi dunia ini terjadi secara sistemik, ya. 3 sektor utama, keuangan, teknologi, dan properti akan diguncang bersamaan karena ketiganya berdiri di atas fondasi kepercayaan lama bahwa dunia harus dikontrol agar manusia bisa merasa aman. Sekarang ketika kesadaran manusia mulai berubah, fondasi itu juga retak, ya kan? Dan retaknya ini akan terasa sebagai guncangan kolektif. Sektor keuangan akan mengalami transformasi besar dari uang fisik menuju sistem digital sepenuhnya yang diawasi. Seperti yang diberitakan, akan kelihatan sangat efisien, mudah, dan modern. Tapi masyarakat mulai sadar bahwa sistem ini tidak netral. Karena saat uangmu berubah menjadi angka dalam sistem digital yang dikontrol pusat, itu bukan lagi milik kamu sepenuhnya. Dan dari sinilah muncul dorongan kolektif, bukan hanya untuk menggantikan sistem, tapi untuk mengganti cara manusia mempercayai sistem. Intinya, krisis ini tentang otoritas siapa yang punya hak untuk menentukan sistem hidup umat manusia. Dari situlah akan muncul gerakan yang menuntut sistem teknologi lebih manusiawi, transparan, dan desentralisasi. Kita akan melihat upaya untuk mengganti narasi teknologi sebagai alat kontrol menjadi teknologi sebagai eksistensi kesadaran manusia. Ini semua adalah bagian dari tahap penyaringan realitas 3D dan 5D. Mereka yang masih ingin dikendalikan akan mencari kenyamanan dalam sistem. Tapi mereka yang sudah siap menciptakan realitas sendiri akan mulai menggunakan teknologi sebagai jembatan, sebagai alat agar bisa menjadi cahaya di dunia. Lalu sektor properti, khususnya di kota-kota besar dan area investasi tinggi, akan mengalami depresiasi besar-besaran. Akan banyak aset yang dilepas, dilelang, atau direstrukturisasi. Apa yang dulu dianggap sebagai tabungan paling aman bisa berubah total hanya dalam hitungan bulan. Tanah dan aset
aset properti yang selama ini dianggap aman ternyata tidak kebal terhadap perubahan arah dunia. Karena nilai tanah dan rumah itu sangat bergantung pada persepsi kolektif. Dulu orang percaya kalau punya rumah kan aman. Tapi sekarang sistem dunia itu udah berubah. Ternyata punya rumah atau tanah itu nggak selalu dibutuhkan sebanyak yang dibayangkan. Banyak properti yang dulunya dianggap investasi paling untung ternyata kosong, nggak laku. Bahkan malah menjadi beban pajak dan biaya perawatan. Biaya perawatan kan mahal. Pajak juga meningkat. Ditambah tekanan ekonomi global membuat banyak orang yang mulai menjual properti hanya untuk mencari likuiditas. Tapi saat semua orang menjual, harganya justru turun karena akan ada persaingan harga biar cepat laku. Banyak properti yang dibangun hanya untuk investasi, bukan untuk dihuni. Maka akan banyak bangunan kosong, sepi, dan akhirnya sulit dijual. Inilah yang disebut dengan over leverage property bubble. Kayak di Cina sekarang, udah lebih dari 50 juta unit rumah kosong, dan perusahaan-perusahaan raksasa kayak Evergrande dan Country Garden udah mulai masuk ke fase default. Akhirnya, terjadi perubahan besar-besaran. Ada properti yang dilepas oleh pemiliknya karena nggak lagi sanggup bayar. Ada yang diambil alih oleh pemerintah karena dianggap aset strategis. Ada juga yang fungsi lahannya diambil dan diubah oleh negara atau lembaga internasional untuk proyek baru. Dan inilah sebabnya di masa mendatang, kepemilikan properti tidak otomatis berarti aman. Justru mereka yang terlalu menggenggam properti sebagai simbol kekayaan akan paling terpukul. Artinya, kekayaan tidak lagi tinggal di tempat-tempat yang selama ini kita anggap paling aman. Dia akan keluar dari struktur lama dan masuk ke arah yang lebih cair, lebih terdesentralisasi, dan berbasis pada trust level yang baru. Jadi, artinya kalau kamu nggak membawa value ke masyarakat, kamu nggak akan ada tempat di sini. Di lapisan kedua, yang aku sebut sebagai kehancuran ilusi kontrol, kita akan melihat dua ilusi besar manusia mulai runtuh. Banyak orang akan melihat bahwa semua yang udah dibangun dengan penuh perjuangan, aset, rencana masa depan, sistem keuangan pribadi, tidak lagi bisa dipertahankan dengan cara lama. Sebagian besar orang akan dipaksa menghadapi satu kesadaran yang selama ini dikabulkan oleh sistem, yaitu aku bernilai bukan karena apa yang aku punya, tapi karena aku ada. Dan dari situ ada dua arus energi yang akan terbentuk, ya. Satu, mengalir bebas, percaya bahwa dunia itu bisa diciptakan ulang dari dalam. Satunya lagi itu masih stuck di struktur lama dan masih berusaha memperbaikinya. Di lapisan ketiga, pemisahan kesadaran akan semakin jelas. Kali ini, realitas akan benar-benar terpecah. Dua orang bisa tinggal di kota yang sama, tapi yang satu merasa hidupnya penuh kelimpahan dan kedamaian, sementara yang lain merasa hidupnya penuh tekanan dan kehampaan. Semuanya karena perbedaan frekuensi batin. Inilah realitas multidimension yang akan menjadi wajah baru di bumi 2030. Akan ada 3 jalur besar. Yang pertama adalah para pencipta frekuensi stabil, sekitar 10-15%. Orang tidak lagi hidup dengan cara lama, mereka nggak lagi bekerja karena terpaksa, juga nggak mencari uang demi bertahan hidup. Mereka hidup dari kontribusi jiwa. Artinya, mereka melakukan hal-hal yang benar-benar selaras dengan siapa mereka sebenarnya. Dari situ, energi, termasuk uang, bantuan, koneksi, peluang, datang secara alami karena frekuensi mereka memancar keluar dan menarik ekosistem yang serupa. Mereka nggak lagi bergantung pada sistem pusat seperti bank, kantor, atau pemerintah, karena mereka sudah membangun cara hidup yang lebih bebas. Ini buat orang-orang yang udah mulai bergerak sekarang, ya. Komunikasinya makin kuat justru ketika sistem eksternal goyah. Ketika orang lain mulai panik, harga naik, sistem mulai hancur, mereka tetap tenang karena arah hidup mereka udah nggak lagi ditentukan oleh ekonomi luar, tapi oleh kestabilan internal. Ini adalah fondasi dari dunia baru yang berbasis kesadaran dan kontribusi otentik. Kelompok kedua, sekitar 50%, ya, mereka adalah orang yang mulai sadar bahwa sistem lama tidak bisa lagi dipertahankan. Mereka tahu cara kerja dunia lama udah nggak lagi cocok, tapi bagian dalam mereka, yaitu kepercayaan bawah sadar, emosi, trauma lama, dan program kolektif masih sangat kuat mencengkram. Jadi mereka kayak menjembatani jembatan yang udah rapuh, satu kaki udah mau lepas, satu lagi masih takut. Mereka mulai belajar hal baru, mencoba jalan hidup yang lebih selaras, tapi goyah, nggak percaya. Disinilah muncul satu sindrom baru, healing tanpa henti, dan ini udah mulai berlaku sekarang. Udah banyak orang di sini, ya, yaitu mereka yang terlalu sibuk berputar dalam proses inner work tanpa integrasi ke dunia nyata, nggak ada actionnya. Belajar spiritual tapi nggak ada action apa-apa. Jadi mungkin secara spiritual mereka sadar, tapi secara praktis mereka tidak ada actionnya sama sekali. Jadi nggak akan ada hasil. Mereka lupa bahwa sebagai jiwa yang memilih hadir di dunia 3D, misi mereka bukan sekedar menyembuhkan
menyembuhkan luka lama, tapi juga menciptakan kehidupan nyata dari kesadaran baru itu. Kalau orang kelompok ini hanya bertahan di ruang inner work tanpa melangkah keluar, mereka akan diam di tempat, terjebak di ilusi orang lain. Tapi kalau mereka mulai mempercayai intuisi sendiri, menyeimbangkan spiritualitas dengan tindakan nyata di dunia 3D ini, dan berhenti menunggu validasi dari luar, mereka tidak lagi mencari alasan. Mereka akan punya potensi besar naik ke jalur pencipta frekuensi stabil yang tadi ku sebutin di depan. Dan kelompok ketiga adalah mereka yang menolak perubahan. Mereka percaya bahwa hidup hanya bisa selamat lewat kerja keras, punya banyak aset, tabungan, properti, jabatan. Mereka bertahan mati-matian dengan narasi lama bahwa keamanan berasal dari kontrol atas materi. Tapi kenyataannya ya, sistem dunia udah nggak lagi memberi dukungan pada cara hidup seperti itu. Lama-lama bukan hanya finansial mereka yang terdampak, tapi juga relasi, tubuh, dan arah hidup mereka. Muncul kelelahan fisik kronis, konflik relasi yang makin tajam karena nggak ada uang, dan rasa kosong yang sulit dijelaskan. Walaupun mereka kelihatan sukses, tapi dalam mereka itu runtuh, karena realitas mereka nggak lagi selaras dengan frekuensi bumi yang udah berkembang. Mereka adalah kelompok yang terus menyalahkan dunia luar tanpa menyadari bahwa dunia lama itu udah mulai bye-bye. Jadi kalau nggak mau berubah, hidup akan makin berat dan rasa keterpisahannya makin dalam. Dan disinilah dua pilihan besar terbuka. Kita mau masuk ke realitas baru sebagai pencipta, atau terus hidup di dunia lama, atau makin kuat menggenggam sistem lama yang bentar lagi udah mau runtuh dan gak ada fondasinya. Jadi ini bukan soal benar salah, ini soal kamu sedang memilih hidup dari frekuensi apa. Dan itulah lapisan terakhir dari pemisahan kesadaran yang nanti akan semakin terlihat. Menjelang fase puncak pergeseran frekuensi dunia, mereka yang udah sadar dan bangkit dari ilusi kolektif akan mulai menyadari bahwa mereka bukan hanya penonton dari dunia yang sedang runtuh. Mereka adalah pencipta dari dunia yang akan datang. Mereka tidak lagi hidup dari rasa takut kehilangan. Mereka tidak lagi menciptakan sesuatu dari trauma, tapi dari satu titik kesadaran bahwa hidup adalah pilihan frekuensi. Bahwa realitas bukan ditentukan oleh angka atau aturan eksternal, tapi oleh getaran batin yang kita pancarkan setiap harinya. Itulah sebabnya yang nanti terjadi itu bukan kehancuran total, tapi transisi besar-besaran. Bagi orang yang kesadaran 3D ini kehancuran bagi mereka. Jadi yang perlu kita siapkan itu bukan sekedar strategi finansial, bukan sekedar diversifikasi aset atau rencana cadangan, tapi sesuatu yang lebih jauh lagi, lebih mendasar, yaitu kestabilan frekuensi kita sendiri, kesadaran kita. Dan mungkin setelah kamu menonton semua ini, kamu akan sadar bahwa yang selama ini kamu takutkan itu bukan kehilangan uang, tapi kehilangan kendali. Takut dianggap gagal, takut tidak punya pilihan, takut kembali ke masa kecil yang tidak aman, ke momen-momen ketika kamu merasa tidak cukup dicintai, tidak cukup dilihat, atau tidak cukup layak. Dan ketika kamu mulai menyadari itu semua, kamu akan tahu satu hal, bahwa uang bukan cuma angka, dia adalah cermin, dia adalah proyeksi dari hubungan terdalam kita dengan rasa aman, rasa berharga, rasa cinta. Karena itu lagi mendasar di sini. Jadi sebelum kamu memperbaiki sistem luar, kembali dulu ke dalam. Karena hanya sistem dalam sini yang akan bertahan ketika semua dunia luar ini meruntuh. Kita udah ngobrol panjang dari tadi tentang gimana sistem keuangan global sekarang akan berubah drastis nantinya. Mata uang digital yang gantiin uang fisik, kontrol makin ketat, dan ketidakpastian ekonomi bikin makin banyak orang mulai gelisah, bahkan takut. Kita lihat perubahan ini bukan terjadi di luar aja, dia juga mengguncang sesuatu yang lebih dalam dari diri kita. Itu rasa aman, rasa berharga, dan luka-luka lama yang selama ini diam-diam kita bawa. Misalnya, bayangin dunia benar-benar jadi cashless, atau suatu hari kamu nggak bisa akses uang kamu sendiri karena sistem berubah. Ketakutan itu muncul. Ada rasa takut yang nggak bisa cukupin kebutuhan keluarga. Ada takut kehilangan kendali, takut dianggap gagal, dan yang sering nggak kita sadari, ketakutan itu bukan datang dari dunia luar, tapi dari masa lalu kita sendiri, trauma inner child kita. Video ini mungkin berakhir di sini, tapi perjalanan kamu buat yang mau berubah baru aja dimulai. Ingat bahwa kamu nggak lahir ke dunia ini cuma untuk bertahan hidup. Bahwa hidup kamu bukan sekedar kerja dapat uang lalu habis. Kamu di sini untuk mengingat siapa kamu sebenarnya dan menciptakan dunia baru mulai dari dalam. Kamu harus tahu dari mana asal dunia lama kamu. Apa nih dunia lama? Dan itulah kenapa aku buat perjalanan ini, platform ini. Bukan untuk ngajarin kamu jadi orang baru, tapi untuk bantu kamu mengingat kembali siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu merasa hidup kamu itu bukan cuma tentang bertahan, kalau kamu mulai sadar bahwa kamu bukan korban tapi pencipta di semesta ini, kalau kamu mau mulai take action tapi kamu belum tahu mau mulai dari mana, maka langkah selanjutnya itu udah nunggu kamu di link di bawah. Tinggal kamu yang tentukan mau tetap hidup di versi lama diri kamu sendiri, atau buka pintu ke versi kamu yang selama ini udah menunggu kamu di seberang sana. Parallel universe versi kamu yang lebih bebas, lebih utuh dan sadar. Semua versi terbaik kamu sudah ada, tinggal kamu sendiri yang memutuskan ilusi mana yang ingin kamu jadikan nyata.